Yang pertama adalah Masjid Aqsa, masjid yang pertama, masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Haram Mekah. Disebutkan dalam riwayat Sahih, riwayat Bukhari, bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masjid manakah yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjid Haram Mekah. Kemudian Abi Dzar bertanya, apa lagi ya Rasulullah, masjid yang mana lagi setelah itu? Kata beliau SAW adalah Masjid Aqsa. Dan Aqsa ini artinya jauh. Disebutkan dalam surah Isra, Allah berfirman di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa, masjid yang sangat jauh. Karena pada saat itu jaraknya antara Masjid Haram dan Masjid Aqsa kalau menunggangi kuda tercepat sebulan. Jadi sangat jauh, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Baik, yang kita ini titik beratkan di sini teman-teman sekalian, Abi Dzar berkata, kata Nabi SAW, Masjid Aqsa masjid yang kedua. Kata Abi Dzar, berapa tahun antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Artinya dia masjid yang kedua. Hadis yang kedua menyebutkan dalam fadilah Masjid Aqsa adalah hadis yang masyhur, yang sahih, di mana Nabi SAW juga riwayat Bukhari bersabda, tidak boleh orang mengunjungi masjid secara khusus kecuali 3 masjid. Masjid Haram Mekah, masjidku ini di Madinah, masjid Nabi SAW, dan juga Masjid Aqsa. Jadi masuk di dalamnya Masjid Aqsa ini. Juga dalam hadis berhubungan dengan masalah itikaf. Kata Nabi SAW, itikaf yang paling afdal ada di 3 masjid. Di masjidku ini, di Masjid Mekah, yang ada Ka'bah, dan Masjid Ilya atau Masjid Aqsa. Fadilah yang lain adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Abi Dzar berkata, kami telah berselisih, kami sedang berdiskusi di antara sahabat-sahabat Nabi di masjid Nabi SAW di Madinah, lalu kami berkata satu sama yang lain, mana yang lebih afdal ya, solat di masjid ini atau solat di Masjid Aqsa? Maka Nabi SAW keluar lalu berkata, solat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa. Hadis ini berarti menjelaskan Masjid Aqsa 250 kali lipat dibandingkan tempat lain, karena Masjid Nabawi 1000. Lalu kata Nabi SAW, tapi ketahuilah sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Dan akan datang nanti satu waktu, ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang. Seseorang yang tinggal di sana tidak memiliki tanah lagi kecuali senilai dengan tali sendal mereka. Tali sendal mereka. Dan mereka tetap mempertahankannya karena ingin melihat Baitul Maqdis. Seperti menceritakan tentang keadaan muslimin sekarang. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah tanah sekecil itu pun di masjid di sekitar Baitul Maqdis, sekitar Masjid Aqsa, senilai dengan tali sendal, artinya sangat murah. Tali sepatu kalau kita beli sekarang anggap 10.000 rupiah. Senilai itu pun tanah kita milikin di sana karena ingin melihat Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini fadilah yang jarang orang dengar, gitu kan? Mestinya tahu kalau di sana tuh mempertahankan tanah sebersih seperti tali sendal saja sudah lebih daripada seluruh isinya. Ini sudah satu hal yang luar biasa. Hadis yang lain juga berbunyi, kata Nabi SAW, waktu ditanya oleh Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dari turunan Yahudi Quraidah, ada yang mengatakan, hamba sahaya Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, sholatlah kalian semua ke sana. Karena sholat di sana sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Hadis ini lebih kuat daripada tadi 250 kali lipat. Karena itu hadisnya hasan, ini hadisnya sahih. Berarti dari hadis ini, kata ulama hadis, menandakan kemungkinan besar Masjid Nabawi itu adalah 4000, bukan cuma 1000. Karena kalau kita berpegang juga pada hadis tadi, sholat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan Masjid Ilya atau Masjid Aqsa, berarti menandakan dikuatkan dengan hadis yang kedua 1000 ini di Masjid Aqsa, berarti Masjid Nabawi 4000, atau memang dasarnya Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi sama 1000. Ringkas cerita dia punya fadilah, kata Nabi, karena sholat di dalamnya sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Kata Maimunah radhiyallahu anha, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu ya Rasulullah, tidak bisa ke sana? Kata Nabi SAW, dia minimal menyumbang minyak untuk menerangi Masjid Aqsa. Jadi orang zaman dulu pakai minyak untuk nyalakan api. Minimal menyumbang minyak, karena siapapun yang menerangi Aqsa sama pahalanya dengan sholat di dalamnya. Ini enggak ada di Masjid Haram, tidak ada di Masjid Nabawi fadilahnya.
Ada yang lebih agung lagi, fadilah yang luar biasa, adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, pada saat Sulaiman alaihissalam selesai merenovasi Masjid Aqsa, karena yang bangun kakek kesekiannya Ibrahim alaihissalam, datang keturunannya yang keberapa, kemudian Sulaiman, namanya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau membangun Masjid Aqsa, dan beliau berkata, kata Nabi SAW, setelah Sulaiman membangun Masjid Aqsa, beliau meminta 3 hal. Yang pertama, minta agar seluruh hukum yang dia terapkan di masyarakatnya sesuai dengan hukum Allah. Dan Allah telah memberinya. Jadi walaupun wahyu belum turun, Sulaiman mengambil sebuah keputusan, berarti itu sudah hukumnya Allah. Dan Allah mengijabah itu. Yang kedua, dia meminta agar kerajaan diberikan tidak layak untuk orang sesudahnya. Dan Allah juga sudah memberikan. Dan ini yang ketiga, fadilah yang banyak muslimin tidak tahu. Kata Nabi SAW, dan Sulaiman meminta kepada Allah agar tidak ada orang yang datang sholat di masjid ini, Aqsa. Dan ini tidak dimiliki oleh Masjid Haram Mekah, nggak dimiliki oleh Masjid Nabawi di Madinah. Kata Nabi SAW, Sulaiman meminta agar tidak ada siapapun yang datang ke masjid ini sholat. Tidak ingin kecuali sholat, walaupun sunnah, sholat tahiyat masjid misalnya 2 rakaat, kecuali setelah selesai sholat dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari dosa. Dan kita tahu fadilah ini hanya didapat pada saat orang sedang haji. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kata-kata syahwat pada bukan pasangan halalnya, fusuk, menyentuh secara fisik, dan juga jidal, berdebat-debat di haji, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi Masjid Aqsa, saudaraku, kita sholat di sana sama dengan, ya 1 kali sholat dibersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Ini satu hal yang luar biasa.